Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi dan gue seorang yang akrab dengan kegagalan. Oke, kembali lagi ke Jurnal Parubaya, jurnal kehidupan seorang pria menuju masa parubayanya. Buat kalian yang nunggu konten One Piece, tolong bersabar dulu sejenak, sebentar. Dalam 1 minggu ini lagi gue garap, lagi gue kerjakan. Dan nanti kalau kontennya udah keluar, kalian tahu kenapa gue cukup lama membuat konten ini. Ada satu alasan, dan kalian akan menemukan alasannya ketika menonton konten itu. Dan yang bisa gue bilang ke kalian adalah, ini bakal worth it banget jadi ya. Semoga bukan jadi penantian yang sia-sia ya. Oke, kali ini gue akan membahas soal kegagalan. Gue akan menceritakan kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup gue, yang memorable kepada kalian semua. Kayaknya kalau di internet kan kita nggak susah ya menemukan cerita-cerita kesuksesan ya kan. Tapi kalau cerita kegagalan itu lain soal. Jadi ya, karena jarang ada yang cerita soal kegagalan yang dia alami, gue pikir, wah kenapa tidak? Kayaknya seru gitu. Oke lah, kita mulai dari mana ya? Dari TK aja, ya dari TK. Jadi sejak TK gue itu udah sering mengalami yang namanya kegagalan. Gue nggak lulus TK. Gue cuman TK selama kurang lebih 6 bulan. Kenapa gue nggak lulus TK? Karena gue nggak bisa mewarnai. Jadi setiap gue mewarnai, itu warnanya selalu keluar dari garis gambarnya. Selalu, dan selalu berantakan. Setiap teman gue dapat bintang, gue dapatnya bulan waktu itu. Dan gue kayaknya jadi satu-satunya anak di kelas itu yang gak pernah dapat bintang. Guru TK gue waktu itu sampai ngerasa gue ada kelainan. Yang mana mungkin saja benar gitu kan. Karena gue gak pernah bisa mewarnai dengan rapi. Dan ya karena itu gue dibully. Waktu itu kan tahun 95-96 ya. Kesadaran tentang edukasi itu gak kayak sekarang gitu. Jadi ya kesadaran kepada hal-hal yang sifatnya psikologi itu masih sangat kurang waktu itu. Nah karena nggak tahan ya, gue minta ke orang tua gue buat, udahlah gue nggak TK lagi daripada diejek terus gitu. Tapi emang aneh sih waktu itu. Jadi sampai frustasinya gue, yang gue warnai malah yang di luar garis gambarnya. Jadi gambarnya putih, kiri kanannya tuh udah berwarna-warna. Nah masuk ke SD, gue masih mengalami kegagalan yang mirip. Di kelas 1 SD, gue jadi murid terakhir yang bisa menulis dengan baik. Dan sampai sekarang pun tulisan gue masih sangat jelek gitu. Jadi gue sangat-sangat susah dalam menulis tangan waktu itu. Awalnya Ibu Puji Astuti, itu guru SD gue, sempat berpikir untuk bikin gue tinggal kelas. Jadi gue butuh mengulang 1 kali lagi karena kemampuan menulis gue yang buruk. Tapi beliau mempertimbangkan karena kemampuan berhitung, membaca, dan berbicara gue lumayan. Akhirnya ya udah gue dinaikin ke kelas 2 dengan berbagai catatan. Nah syukurnya gue diberi kesempatan oleh wali kelas gue waktu itu. Karena dari sejak itu setelah gue bisa menulis, ya prestasi gue lumayan waktu SD. Beberapa kali gue juara kelas dan gue masuk ke SMP favorit. Kalau misalnya waktu itu gue dibikin tinggal kelas gitu, mungkin situasinya akan berbeda. Seperti itulah. Nah waktu SMP gue juga mengalami kegagalan. Apalagi kalau bicara soal percintaan ya. SMP itu kan masa-masa lu beranjak dari anak-anak ke remaja. Dan lu mulai puber, lu mulai suka sama lawan jenis lu mulai tertarik sama lawan jenis lu. Dan itu juga terjadi sama gue gitu. Dan waktu SMP gue nembak 4 cewek. Bener-bener 4 cewek yang gue tembak. Dan 4-4-nya ditolak. Dan ditolaknya tuh bukan sekedar ditolak gitu. Cewek pertama tuh marah gue tembak karena merasa terhina gitu. Terhina karena gue tembak, goblok. Cewek kedua gue lupa, pokoknya gue ditolak ya. Cewek ketiga itu nangis karena gue tembak, terhina dia. Nah cewek keempat itu nggak marah, nggak nangis, dia cuma ketawa aja. Ya udah ketawa aja. Terus ya udah gue ditinggalin gitu aja gitu. Nggak dijawab, nggak diapa, dia ketawa aja. Wow. Karena dia berpikir itu terlalu lucu. Dan ya lumayan membekas. Terus berlanjut ke SMA. Di SMA gue juga beberapa kali mengalami kegagalan ya.
Gue gagal mewujudkan cita-cita gue jadi jurnalis sepak bola karena situasi, kondisi, dan restu orang tua. Setelahnya gue ganti cita-cita karena orang tua gue pengen banget ada anaknya yang jadi dokter, dan gue setuju dengan itu. Dan ya gue belajar mati-matian supaya bisa jadi dokter. Dan setelah mau tes universitas ya, perguruan tinggi waktu itu, ternyata diketahui gue buta warna, jadi gue nggak bisa jadi dokter. Gue gagal jadi dokter karena sesuatu yang nggak bisa gue kontrol. Gue kan sekolah nih di boarding school ya, dan ada satu hal yang membuat kita antusias setiap kenaikan kelas, yaitu keluarga asuh. Jadi ketika lu masuk ke SMA boarding school, rata-rata itu lu akan punya keluarga asuh, kakak asuh dan adik asuh gitu kan. Nah waktu kita naik kelas 2, kita pasti bersemangat untuk tahu siapa sih adik asuh kita gitu, karena itu keluarga kita, sesuatu yang dekat banget dengan kita gitu. Dan karena gue anak bungsu dan gue pengen banget punya adik, jadi gue tertarik banget tuh. Jadi gue berminat banget, antusias banget menunggu siapa yang akan jadi adik asuh gue. Pas pengumumannya keluar, itu ditempel di mading berlembar-lembar nama kakak asuhnya yang kelas 3, yang kelas 2, kelas 1. Gue cari nama gue, nggak ada sampai lembar terakhir. Ada nama gue sama 5 orang teman gue yang lain, tapi nggak ada adik asuhnya. Yang ada keterangan belum berhak menjadi kakak asuh. Bahkan untuk jadi kakak asuh pun gue gagal. Gue sempat juga mewakili sekolah di lomba cerdas cermat 4 pilar. Waktu itu gue jadi jubir dan gue yakin banget akan menang dengan mudah. Tapi ternyata waktu kompetisinya gue ngeblank. Itu jadi sesuatu yang lumayan lumayan membuat gue terpukul waktu itu, karena gue begitu percaya diri akan juara. Dan sebagai jubir gue gagal gitu, membawa sekolah gue ke tahap yang lebih baik. Kita masuk masa kuliah, dan ya ini juga tempat gue mengalami banyak kegagalan ya. Di kuliah gue makin sering bermusik, karena dari SMP SMA gue udah familiar dengan musik. Di kuliah malah makin gila, karena itu coping mechanism gue. Ketika tertekan, ketika stres, gue bermusik gitu kan. Dan gue pengen jadi musisi ya. Tapi ternyata gagal pak, karena keinginan gue bermusik itu jauh lebih besar dari bakat yang gue miliki gitu. Dan untuk mengakui bahwa diri lu gak berbakat atas satu hal yang sangat lu sukain itu ya bukan hal yang gampang sebenarnya. Tapi ya sudah lah gitu. Di kantor pertama gue gagal ngeblend dengan lingkungan, gue gagal mendapatkan penerimaan dari rekan-rekan kantor, dari atasan, dan lain sebagainya. Gue kenyang dengan cemooh orang, jangan kan jadi pegawai berprestasi ya, jadi pegawai biasa aja gue gagal pak. Nah untuk urusan tes akademik, gue cukup beruntung ya. Hampir semua tes akademik yang gue ikuti, itu gue lulus. Effortless, artinya tanpa usaha gitu. Gue gak pernah belajar untuk ujian, enggak. Kecuali di satu ujian yang mana gue untuk pertama kalinya pengen banget lulus, dan untuk pertama kalinya belajar untuk lulus. Jadi gue seminggu belajar untuk ujian itu. Jadi ya gue seminggu mempersiapkan diri intens untuk ikut ujian itu, dan gue cukup yakin kalau gue bakal lulus. Ujian itu adalah ujian masuk UNAN Starbet PKP. UNAN itu Universitas Andalas di Padang. Dan waktu itu ada beasiswa dari Starbet PKP. Kenapa gue pengen banget lulus di situ? Karena waktu itu gue menjalani namanya long distance marriage dengan istri gue. Istri gue dapat penempatan di sana 3 tahun. Dan gue ngerasa udah terlalu lama kita jauh, dan rasanya berat sekali. Dan gue melihat ini adalah kesempatan yang besar untuk berkumpul lagi sama istri dan anak gue. Jadi ya gue putuskan untuk totalitas ngikutin ujian itu. Dan hasilnya gagal. Ternyata gue nggak lulus. Terus gue nangisnya nangis kenceng lagi, karena gue ngerasa ya Allah, baru kali ini gue pengen banget lulus, kenapa nggak lulus gitu, apa salahnya, dan lain sebagainya. Tapi ada satu kegagalan gue yang bener-bener bikin gue menyesal sampai detik ini, adalah gue gagal memenuhi janji ke sepupu gue tahun 2018. Waktu itu lebaran, dia cerita dia pengen nikah dan dia butuh pekerjaan yang settle, karena calon istrinya lulusan S2, dia pengen kerja di Jakarta, dan dia minta tolong gue untuk cariin kerja di Jakarta. Gue iyain, gue balik Jakarta, gak pernah benar-benar gue cariin. Januari 2019 ya dia meninggal gitu, dia wafat. Dan penyesalan itu terus menghantui hidup gue gitu. Banyak perandaian lah jadinya. Itu sih.
Dan selain kegagalan-kegagalan yang gue ceritain tadi, masih banyak kegagalan-kegagalan lain yang gue rasakan dalam hidup ya. Kalian pasti menunggu epic comebacknya, kalian pasti menunggu motivasinya. Nggak ada, nggak ada. Jujur nggak ada orang yang suka gagal, karena kegagalan itu menyakitkan. Kalau bisa sukses dan berhasil terus, ya sukses dan berhasil terus saja. Siapa sih yang mau gagal? Tapi kan situasinya sudah terjadi, dan gue udah mau nggak mau mengakui kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup gue kan. Dan gue coba berpikir dari perspektif yang berbeda aja. Justru ada untungnya gue mengalami banyak kegagalan, karena ruang gue untuk belajar jadi lebih luas gitu. Jadi ya bisa dibilang kegagalan itulah yang membentuk gue jadi manusia seperti sekarang. Gue menerima hidup gue sebagai orang gagal, memilih untuk meneruskannya, dan bersiap untuk kegagalan yang lebih besar. Kenapa gue bikin kayak gini? Supaya teman-teman yang nonton video gue, nungguin video gue, ngefollow akun sosial media gue, nggak melihat gue ketinggian. Gue tuh manusia yang masih sering mengalami kegagalan, masih banyak kesalahan, masih banyak kekeliruan gitu. Kesalahan, kegagalan, dan kekurangan yang gue miliki itu bahkan mungkin melebihi orang lain gitu. Gue senang kalian nonton video gue senang kalian mengapresiasi yang gue lakukan atau memberikan tanggapan positif dari apa yang gue lakukan. Tapi ya jangan sampai kalian berpikir kalau gue makhluk yang minim kegagalan dan kesalahan. Takutnya ketika itu gue lakukan, kalian akan kecewa, Pak. Jadi ya jangan gitu. Sekian Jurnal Parubaya kali ini, sampai jumpa di Jurnal Parubaya selanjutnya. See ya.